Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar? Saya berharap apapun keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini, engkau tetap bersuka cita karena ada kasih, penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan ada atas hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yakin percayalah bahwa mau sesulit dan serumit sesukar apapun pergumulan, persoalan yang sedang kalian hadapi, engkau tidak berjuang seorang diri karena ada Tuhan bersama-sama dengan teman-teman yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, kedamaian, bahkan hikmat dan jalan keluar yang Ia berikan kepada teman-teman, biar engkau bisa menyelesaikan setiap pergumulan dan persoalan yang ada di depanmu. Dan pada akhirnya engkau akan melihat bahwa benar kata firman Tuhan, engkau tidak dibiarkan sendiri. Ada Allah yang beserta dan menemani hidupmu dalam setiap musim hidupmu. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan subscribe, like, komen, dan share YouTube channel ini agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Baik, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Amin. Teman-teman, hal apa yang paling sulit untuk kita ampuni ketika seseorang melakukan kesalahan atau menyakiti teman-teman? Pagi hari ini saya mau mengingatkan sebuah kebenaran firman Tuhan bahwa sebagai orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan telah dikasihi oleh Allah, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mau untuk mengasihi dan mengampuni orang lain sama seperti Tuhan Yesus telah mengampuni saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, terlebih dahulu. Bahkan pada saat saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, masih berada di dalam dosa, atau pada saat saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih berdosa. Bahkan sekalipun musuh kita adalah orang-orang yang telah menyakiti hati kita, maka saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, harus mengampuninya. Saya tahu perintah ini tidaklah mudah untuk kita lakukan, karena terkadang kita merasa bahwa kita adalah korban. Mengapa saya harus mengampuni? Mengapa saya harus memberi maaf terhadap orang itu? Harusnya orang itu juga merasakan apa yang kita rasakan. Tapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Tuhan memerintahkan kita, maka Roh Kudus akan memampukan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk melakukannya. Mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus ingat bahwa dasar dari ketaatan untuk mengasihi dan mengampuni orang lain bukan karena saya, Bapak Ibu Saudara, ingin sesuatu dari Tuhan, tapi karena Tuhan telah mengampuni dan mengasihi kita yang pada saat kita, bahkan pada saat kita masih berdosa. Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kepada saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena Kristus telah mati untuk kita,
ketika saya, Bapak Ibu, saudara sekalian masih berdosa. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Bahkan ketika Yesus Kristus berada di atas kayu salib, ia berdoa kepada Bapa di sorga untuk mengampuni mereka yang menyakiti dan menganiayanya. Secara implisit, doa ini menyatakan bahwa Yesus Kristus mengasihi dan mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat dan menyakiti. Ampuni dan kasihilah saudaramu yang telah melukai dan menyakiti hatimu. Jangan lagi mengingat-ingat kesalahan dan kejahatan yang mereka lakukan terhadap engkau. Mengampuni bukan hanya membebaskan Bapak Ibu saudara sekalian dari dosa, tapi membuat hidupmu menjadi lebih ringan dan lebih dari itu. Terlebih dari itu, dan yang paling penting adalah kita juga diampuni oleh Bapa di surga. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Teman-teman, Bapak Ibu saudara sekalian, perintah ini jelas. Oleh karena itu, sebagaimana Tuhan telah mengasihi saya, Bapak Ibu saudara sekalian, dan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita, maka kita juga wajib mengasihi dan mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Dengan mengasihi dan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, kasih dan terang Kristus akan terpancar melalui hidup saya dan hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas, tapi jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Dengan demikian, Bapak Ibu saudara sekalian, bukan hanya menjaga diri kalian, tapi juga menjaga dan menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar teman-teman sekalian, bahkan orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih.